Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramulya Habib Al-Fikri dengan nomor NIM 01201382424182. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS metode optimasi yang berjudul 3, yaitu persamaan diferensial linear derajat 1, persamaan diferensial non linear derajat 1, persamaan diferensial derajat lebih dari 1. Sebelum masuk dalam pembahasan persamaan diferensial, saya akan menjelaskan sejarahnya. Sejarah persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial linear memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan kalkulus dan fisika. Berikut perkembangan penting dalam sejarah persamaan diferensial linear. Awal mula pada abad ke-17, Isaac Newton pada 1642-1727 mengembangkan kalkulus secara independen yang menjadi dasar bagi persamaan diferensial. Newton menerapkan persamaan diferensial dalam karyanya Principia Mathematica 1687 untuk menjelaskan hukum gravitasi dan gerakan planet, masalah mekanika seperti gerakan pendulum dan vibrasi, menghasilkan persamaan diferensial linear order kedua. Perkembangan formal abad ke-18, keluarga Bernoulli, Jacob dan Johann memberikan kontribusi signifikan dengan menyelesaikan beberapa persamaan diferensial penting. Formalisasi dan klarifikasi abad ke-19, Joseph Fourier 1768-1830 mengembangkan deret Fourier untuk menyelesaikan persamaan panas, sebuah persamaan diferensial parsial linear. Era modern abad ke-20 hingga sekarang, Ribot dan Poincare memajukan teori persamaan diferensial linear dalam konteks analisis fungsional. Berkembangan teori stabilitas dan sistem dinamika untuk Lipon dan lainnya. Metode numerik dan komputasi memungkinkan penyelesaian persamaan diferensial linear kompleks yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan secara analitik. Sampai hari ini, persamaan diferensial linear tetap menjadi alat fundamental dalam fisika, teknik, ekonomi, dan banyak bidang sains lainnya. Kemajuan dalam komputasi telah memberikan solusi numerik untuk sistem persamaan yang kompleks, membuka jelas bagi pemodelan fenomena yang lebih kompleks seperti cuaca, dinamika fluidal, dan sistem sains lainnya. Selanjutnya saya akan membahas persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang melibatkan fungsi dari turunannya. Persamaan ini sangat penting dalam matematika dan sains karena dapat memodelkan berbagai fenomena alam seperti pertumbuhan populasi, pergerakan benda, aliran panas, dan banyak sistem dinamis lainnya. Jenis-jenis persamaan diferensial. 1. Berdasarkan order. Order pertama hanya melibatkan turunan pertama terhadap dy per dx. Order kedua melibatkan turunan hingga order kedua terhadap d kuadrat y per dx kuadrat. Order n melibatkan turunan hingga order terhadap dn y per dxn. Berdasarkan linearitas, linear adalah variabel terikat dan turunannya hanya muncul dalam bentuk pangkat 1. Non-linear adalah terhadap bentuk non-linear dari variabel terikat atau turunannya. Ketiga, berdasarkan homogenitas. Homogen adalah persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk f terhadap y per x sama dengan 0. Non-homogen, persamaan tidak dapat ditulis dalam bentuk homogen. Penyelesaian persamaan diferensial. Solusi persamaan diferensial adalah fungsi yang memenuhi persamaan tersebut. Ada dua jenis solusi. Yang pertama adalah solusi umum.
Solusi ini mengandung konstanta sembarang yang mewakili semua kemungkinan solusi. Yang kedua, solusi khusus. Solusi ini didapat dengan menentukan nilai konstanta berdasarkan kondisi awal. Aplikasi persamaan diferensial. Persamaan diferensial digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena seperti laju pertumbuhan populasi, gerak benda di hukum Newton, rangkaian listrik, perpindahan panas, reaksi kimia, model ekonomi. Tujuan saya mempelajari persamaan diferensial untuk memahami konsep perubahan, memahami bagaimana suatu kuantitas berubah terhadap kuantitas lainnya, menguasai bahasa matematika yang mendeskripsikan perubahan dari laju perubahan, mengembangkan keterampilan analitis, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah kompleks, mengembangkan pemikiran logis dan metodis, menguasai alat pemodelan, memperoleh kemampuan untuk menerjemahkan fenomena dunia nyata ke dalam model matematika, memprediksi perilaku sistem dinamis, membangun dasar untuk matematika tingkat lanjut, menyiapkan fondasi untuk matematika terapan dan teori matematika lanjutan, menghubungkan berbagai cabang matematika seperti aljabar, kalkulus, dan analisis. Manfaat persamaan diferensial. Contohnya, bayangkan kamu sedang mengamati dunia di sekitarmu. Kamu melihat daun jatuh dari pohon, air mengalir di sungai, atau bahkan merasakan suhu tubuhmu berubah saat demam. Sebagai manusia, pikiran kita selalu mencoba memahami mengapa dan bagaimana perubahan terjadi. Kita berpikir laju jatuhnya daun semakin cepat saat mendeteksi tanah, atau panas tubuh turun perlahan setelah minum obat. Persamaan diferensial adalah cara matematika untuk menggambarkan pikiran alami ini. Ia menangkap bagaimana sesuatu berubah dalam hubungannya dengan sesuatu yang lain. Ketika dokter memprediksi kapan demammu akan turun, atau insinyur menghitung berapa lama air akan mengisi waduk, mereka menggunakan konsep yang sama, memahami laju perubahan untuk memprediksi masa depan. Tanpa disadari, pikiran kita yang menyelesaikan persamaan diferensial secara intuitif. Saat kamu mengendarai mobil dan memperlambat menjelang tikungan, kamu memperkirakannya berapa banyak pengereman yang diperlukan. Berdasarkan kecepatan dan jarak itu, pemikiran persamaan diferensial memberi kita bahwa untuk mengungkapkan intuisi tentang perubahan, hubungan sebab akibat, dan dinamika dunia yang terus bergerak di sekitar kita, sama seperti pikiran kita yang selalu mencoba memaknai perubahan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas persamaan diferensial linear derajat pertama. Persamaan diferensial linear derajat 1 adalah persamaan yang memuat turunan pertama dari suatu fungsi biasa y terhadap x dan bersifat linear terhadap y dan
dy per dx. Bentuk umum turunan dari yang y terhadap x ditambah p terhadap x kali y sama dengan q dari x. Ciri-ciri ode pertama hanya melibatkan dy per dx. 2. Linear terhadap y dan dy per dx tidak dipangkatkan atau dikalikan antar variabel. 3. Koefisien fungsi dari x. 4. Tidak ada perkalian atau pangkat dari y dan dy per dx. Berikut metode penyelesaian dari persamaan diferensial linear derajat 1. Metode penyelesaian mu dari x sama dengan e pangkat integral p terhadap x dx. Contoh soal, turunan y terhadap x ditambah 2 kali y sama dengan e pangkat x. Cara penyelesaiannya langkah 1, mu dari x sama dengan e pangkat integral 2 terhadap x sama dengan e pangkat 2x. Langkah 2, e pangkat 2x dikali turunan y terhadap x ditambah 2e pangkat 2x kali y sama dengan e pangkat 3x. Langkah 3, turunan terhadap x dari e pangkat 2x kali y sama dengan e pangkat 3x. Langkah 4, integral dari e pangkat 3x terhadap x dengan 1/3x 3x ditambah c. Langkah 5, y sama dengan 1/3x pangkat x ditambah c kali x pangkat negatif 2x. Selanjutnya, pembahasan persamaan diferensial nonlinear derajat 1 dimulai dari pengertian. Persamaan diferensial nonlinear derajat 1 melibatkan turunan pertama, tetapi hubungan antara fungsi dan atau turunannya bersifat nonlinear, misalnya berpangkat, dikalikan antar variabel atau melibatkan fungsi nonlinear lainnya. Bentuk umumnya, turunan fungsi y terhadap x sama dengan fungsi dari x dan y. Metode penyelesaian pemisahan variabel jika bisa dipisahkan antara fungsi y dan x. Substitusi misalnya y sama dengan yx untuk bentuk tertentu seperti Bernoulli. Integral numerik digunakan jika tidak bisa diselesaikan secara analitik. Contoh soal, turunan fungsi y terhadap x sama dengan y kuadrat. Cara penyelesaiannya, langkah 1, pisahkan variabel. 1/y kuadrat dikali dy sama dengan dx. Langkah kedua, integrasi kedua sisi. Integral dari y pangkat minus 2 terhadap y sama dengan integral dari dx. Langkah ketiga, hasil integral. Negatif 1/y sama dengannya. Selanjutnya, persamaan diferensial derajat lebih dari 1. Dalam matematika umum, persamaan diferensial derajat lebih dari 1 atau sering disebut juga sebagai persamaan diferensial order lebih tinggi adalah persamaan yang mengandung turunan kedua, ketiga atau turunan tingkat yang lebih tinggi dari suatu fungsi dalam matematika umum. Bentuk paling klasik dari persamaan ini adalah persamaan diferensial linear order 2. Misalnya, turunan kedua dari suatu fungsi y terhadap variabel x ditambah turunan pertamanya ditambah fungsi y itu sendiri disusun dalam satu persamaan. Untuk menyelesaikannya digunakan metode yang disebut persamaan karakteristik. Kita mengubah bentuk diferensial menjadi persamaan kuadrat, biasa dengan menyimbolkan turunan-turunan sebagai. Setelah menemukan nilai-nilai R ini, kita bangun solusi berdasarkan apakah akarnya real dan berbeda, real yang dan kembar atau kompleks. Konjugat solusi dari persamaan ini biasa berupa kombinasi eksponensial atau sinus dan kosinus, tergantung bentuk akarnya. Hal ini sangat berguna dalam memahami sistem osilasi, seperti gerakan pegas, getaran, dan gelombang. Dalam matematika murni, ini bukan hanya soal menyelesaikan bentuk persamaan, tetapi juga tentang memahami sifat solusi, stabilitas, dan perilaku jangka panjangnya. Dalam konteks ekonomi, persamaan diferensial derajat lebih dari 1 digunakan dalam ilmu ekonomi. Dalam ekonomi makro, banyak fenomena tidak hanya bergantung pada perubahan
saat ini, tetapi juga pada bagaimana perubahan itu sendiri berubah dari waktu ke waktu. Disinilah turunan kedua masuk. Contohnya bisa kita temukan dalam model akselerator investasi, di mana investasi tidak hanya bergantung pada tingkat perubahan output, tetapi pada percepatan output itu, alias turunan kedua dari output terhadap waktu. Model Keynesian yang dimodifikasi pun sering menggunakan persamaan differential order 2 untuk menggambarkan dinamika fluktuasi ekonomi jangka pendek. Misalnya, perubahan terhadap konsumsi yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan nasional dan ekspektasi masa depan bisa membentuk persamaan dengan turunan order lebih tinggi. Selain itu, dalam teori pertumbuhan ekonomi seperti model Solow yang dimodifikasi, jika kita memperhitungkan akumulasi model dan perubahan teknologi yang bersifat dinamis, maka kita juga bisa memperoleh persamaan differential order 2. Dalam konteks ini, penyelesaian dari persamaan tersebut memberi kita informasi penting. Apakah ekonomi akan stabil apabila akan berosilasi, atau apakah menuju pertumbuhan tak terbatas atau keruntuhan. Dengan kata lain, turunan kedua dalam ekonomi tidak hanya menjelaskan apa yang berubah, tapi juga seberapa cepat perubahan itu berubah. Inilah yang membuatnya sangat penting dalam model prediktif dan kebijakan ekonomi jangka panjang. Berikut rumus umum persamaan differential linear order 2. Turunan kedua dari fungsi y terhadap x dikalikan dengan a ditambah turunan pertama dari y terhadap x dikalikan ditambah y dikalikan c sama dengan 0. Contoh soal turunan kedua dari y terhadap x dikurangi 3 kali turunan pertama dari y terhadap x ditambah 2 kali y sama dengan 0. Cara penyelesaiannya, langkah 1, ubah ke persamaan karakteristik. Kuadrat dikurangi 3r ditambah 2 sama dengan 0. Langkah kedua, selesaikan persamaan kuadrat. R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 1. Langkah ketiga, bentuk solusi umum. Y dari X sama dengan C 1 kali E pangkat 2X ditambah C 2 kali X E dikali E pangkat X. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial memainkan peran penting dalam analisis dinamika ekonomi, terutama dalam bidang ekonomi. Pembangunan persamaan diferensial linear derajat 1 merupakan bentuk paling dasar dan relatif mudah diselesaikan karena hubungan antar variabelnya bersifat linear. Sementara itu, persamaan diferensial non-linear derajat 1 menggambarkan hubungan yang lebih kompleks dan realistis antara variabel ekonomi, meskipun penyelesaiannya memerlukan metode yang lebih khusus. Adapun persamaan diferensial derajat lebih dari 1 digunakan untuk memodelkan sistem dinamis yang telah kompleks seperti reaksi output ekonomi.